dari Dr. Bit. Oke. Oh, nah ini Bu Rati dan Bu Ita sudah datang juga. Oke, Bu Misbah, bagaimana bisa kita mulai sekarang? Bisa, Mas Wildan. Baik, ya, kita untuk mempersingkat waktu juga, biar Bapak Ibu langsung kita bahas dan kulik satu persatu manuskrip yang sudah ditulis bersama Bu Misbah. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mas Wildan, Bu Purwita, Selamat Bu malam, Dina, Bu. Oke, Pak Hari, Pak Juni, Bu Ami, Bu Vina, Bu Ratih, dan juga Bu Ica. Jadi insya Allah hari ini kita pertemuan terakhir ya dengan targetnya kan harapannya tersusun sudah manuskrip bibliometriknya. Nah maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu jika ingin ini ya share screen sudah sejauh mana progresnya atau mau ada yang ditanyakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Oke. Bu Misbah, izin tanya. Inggi, silakan Bu Ica. Ini Bu, yang kemarin yang tesaurus ya, yang tadi lihat yang punya Ibu, itu tuh Oke. kata kunci itu diturunkannya dari mana Bu ya? Apa dari konsep atau memang dari apa namanya kata kunci yang didapat dari Scopus itu Bu? Oke. Nah, thesaurus itu kan gunanya untuk membersihkan data ya. Nah, jadi kan pada saat kita mau co-authorship atau mau co-occurrence, nah itu kan sebelum tampil visualisasinya, biasa kan ada muncul tuh kata kunci yang dalam bentuk tabel ya, yang sekian banyak. Nah, di situ sebelum kita klik finish atau kita klik next, nah tuh cross check dulu ada nggak kata kunci yang ternyata dia serupa gitu ya. Terkadang ya yang biasa sering ditemukan itu adalah humans humans gitu ya antara tunggal dengan jamak atau nanti artikel articles gitu ya. Atau misalnya kalau sekarang dalam pembelajaran itu kan ada namanya STEM. Jadi ada nanti kata kuncinya itu STEM dalam bentuk akronim, tapi ada juga nanti STEM-nya itu muncul dalam bentuk kepanjangannya gitu ya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah, jadi dari hasil tabel itu Bu Ica cross-check adakah yang sebenarnya ini sama gitu kata kunci itu. Nah, jika sama berarti dia perlu di merger. Nah, di mergernya itu pakai apa? Salah satunya tadi pembersih apa? Untuk merapihkan data, membersihkan data kita pakai thesaurus begitu. Ya Bu, terima kasih. Bu, boleh izin nggak Bu untuk Nggih. share? Oh, silakan. Nggih. Tapi ini Bu saya mau cerita dulu yang pertama kali dengan Bu Misbah itu kan saya tentang flood and adaptation Bu. Nggih. Nah, terus yang tempo hari juga ada masalah dibantu Bu Misbah terus kemudian baru ketemu lagi apa namanya bisa di si apa di CSV ya Bu ya. Nah, cuman problemnya pas kemarin saya baca-baca lagi kok nggak terlalu unik ya. Akhirnya saya nggak terlalu unik untuk di apa ditulis ulang gitu Bu untuk di apa namanya di tulis di apa artikel. Nah, ini saya izin apa sudah terlihat Ibu Misbah? Nggih, Microsoft Word-nya. Oke. Oh. Ya. Nah, ini kemarin karena sudah berapa kali apa melihat yang flat dengan adaptation agak susah karena ternyata di apa namanya di network visualization pun yang terakhirnya itu 2021 ya. Jadi saya khawatir agak apa agak kelamaan gitu. Kemudian susah nyari Nggih. keunikannya. Nah, akhirnya saya putuskan dengan topik baru sesuai dengan yang kemarin terakhir pertemuan terakhir Bu Misbah Nggih. kasih apa what is Mm-mm. unknown gitu ya, Bu ya. Terus kemudian Nggih. gapnya apa. Nah, kemudian ini saya coba ini aja Bu bikin apa namanya Bu ya ragangan tulisan. Nggih. Ini kemudian metodenya, nah ini bibliometriknya Bu. Ya. Kemarin dapat 1936 sudah dibatasi, tapi memang membatasinya sosial science saja karena kalau tidak dibatasi itu lebih ada sampai 5 ribuan, tapi akhirnya kemudian udah dibatasinya di social sciences.
Kemudian keywordnya hanya dua, China dengan energi. Country-nya juga hanya fokus kepada Cina, ingin melihat identifikasi apa Cina terhadap transisi hijau. Nah, kemudian eh, sudah muncul ininya kata kuncinya. Nah, kemarin itu karena ini boleh nggak Bu? Ini sebenarnya saya ini aja sih Bu, coba-coba karena kemarin melihat apa namanya kata kuncinya kan banyak ya Bu ya akhirnya. Nah, Oke. kemudian saya batasi saja yang punya apa link strength-nya di atas 200 saja gitu Bu. Karena yang di atas 200 itu memang apa keunikannya menarik gitu Bu. Jadi ada yang bisa dielaborasi. Kemudian dari overlay-nya 2023-an ada yang masih bisa untuk digali lagi gitu kalau untuk dibuat paper. Nah, maka kemudian dibatasi keywordnya. Nah, ini Bu alasannya tadi yang fokusnya ke green economy, melihat dari apa namanya Bu ya ini istilahnya network ya Bu ya, network visualization. Mm. Nah, kemudian ini Bu di bagian ini yang green Oh iya, yang economy-nya. hijau tuh ya. Heeh. Ya, jadi kemudian pas saya sempat baca-baca memang ini nggak terlalu masih punya ke apa peluang gitu Bu untuk digali. Oke. Nah, kemudian lihat papernya punya Bu Misbah kan ada pembagian matriks. Nah, ini juga saya nanti akan bagi klasternya. Belum sempat Oke. saja Bu, tapi sudah dibuat apa catatan. Nah, kemudian ini Bu, Nah, oke. nah ini Bu tadi melihat kecenderungan tahun. Nah, Mm-mm. ternyata dari green transitionnya China ini eh, sebagian besar kan lebih fokusnya tentang kebijakan Cina untuk apa ya, untuk investasi, untuk apa ya, energi bersih, energi terbarukan. Hmm. Nah, tapi green ekonominya belum di apa ya, belum didefinisikan begitu ya. Nah, Oke. sementara ini juga jadi menarik beberapa apa namanya beberapa isunya. Nah, Oke. lagi-lagi ngikutin Bu Misbah juga dan beberapa paper ada matriks ya Bu ya. Jadi Oke. ini belum apa belum saya baca ulang lagi Bu, jadi baru ragangan saja. Nah, kemudian dibagi diskusinya karena memang ini papernya untuk ilmu HI, ilmu politik. Hmm. Jadi dibatas apa diberikan ininya diskusinya kebijakan lingkungan hidup. Nah, yang ini Bu yang akan jadi sentralnya nanti dari Betul. hasil bibliometrik itu. Jadi ini belum bisa saya jabarkan karena masih Hmm. harus membaca ulang. Ada sekitar kemarin sudah di highlight sih Bu, sudah beberapa yang saya tandai warna merah itu kemungkinan ada sekitar 20-an, 30-an paper yang menyangkut tentang green economy gitu yang eh, perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, di Oke. sini baru kemudian kayak gimana sih sebenarnya konsep atau identifikasi Cina menurut scholarnya Cina sendiri gitu tentang China Green Energy Transition. Begitu sih Bu Misbah, minta masukannya. Terima kasih Bu. Oke, baik. Secara garis besar Ibu sudah ini ya, sudah baik, sudah bagus. Tadi juga kan Ibu sebenarnya menginginkan, oh maunya nanti yang begini gitu ya. Nah, ibaratnya apa? Alur cerita dari paper ini Ibu tuh udah punya gitu loh, sesuai dengan keinginan Ibu. Jadi mah ini tinggal dilengkapi saja Bu Ica. Baik Ibu. Nah, sama ini kan ya, Soleh. Sama apa? Tinggal ditambahi misalnya ya, yang kemarin-kemarin. Bu Misbahnya hilang. Hmm. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Bu Misbah baru ada kendala jaringan ya. Karena sudah bisa langsung apa off nih. Oke. Wildan, Ya, baik saya Pak. saya boleh jawab Rida nanti Cik, silakan. kapan-kapan. Ada Boleh. perlu sedikit nih Pak, Mas. Ya. Siapa Pak Arifin? Makasih. Sama-sama. Oke. Baik, untuk Bapak Ibu dalam pencarian data mining, apakah ada kendala?
tentang data mining sama alat-alat yang Bapak Ibu gunakan. Mas, Y, Pak Arifin? maaf di pertemuan pertama pertama itu kan ada beberapa software yang di share ya. Nah, namun Ya, dalam pelatihan ini kan baru post viewer yang apa di dilatih untuk di download dan di set up ya. ya. Nah, itu yang nomor dua tiganya itu tuh apa ya Mas ya? Yang aplikasinya, oke baik, bentar. Saya kembali lihat lagi aplikasi yang kita gunakan untuk proses penyusunan manuskrip ini. Ada Publish or Perish ya, Bapak. Work of Perish sama Mendeley. Mendeley nanti akan kita gunakan untuk daftar pustaka yang akan kita gunakan. Biasanya itu bisa kita masukkan dengan format RIS. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin saat mendownload itu menggunakan CSV untuk apa namanya merangkum metadata dari artikel, nanti kita akan menggunakan RIS dalam memasukkan referensi-referensi tersebut ke Mendeley. Mungkin nanti publish or perish bisa kita tanyakan nantinya secara langsung ke Bu Misbah untuk perihal publish or perish. Kemudian Grammarly, nah ini Grammarly kita gunakan sebagai penghalus kalimat dalam bahasa Inggris gitu. Nah ini sudah bergabung kembali Bu Misbah. Iya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Iya, Bu Bo Misbah. bocil datang-datang ini ya. Ternyata terlempar dari Zoom. Oke, baik. Saya lanjutkan tadi yang punya Bu Ica. Jadi mah punya Bu Ica tadi kan secara konsep gambaran umum gitu ya terkait green economy. Suara saya bisa terdengar jelas, Mas Wildan? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Oh, Terdengar iya, jelas. baik. Nah, itu kan sudah bagus ya, Bu ya. Jadi tinggal dilengkapi seperti itu gitu ya. Semoga di 1 minggu ke depan lah setidaknya ya bisa tersusun begitu manuskrip bibliometriknya. Amin. Makasih Bu. Oke, semangat atau Bu Ica. Semangat Bu. Makasih Bu Misbah. Sama-sama. Oke, semoga nanti bisa disubmit ya di bulan Agustus, insya Allah. Amin. Oke, oke baik. Itu dari Bu Ica. Silahkan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau share screen gitu ya, atau mendiskusikan terkait dengan progres manuskripnya, dipersilahkan. Bu Misbah, selamat malam. Oke, selamat malam Bu Ami, Iya, silahkan. Bu Misbah, hari ini saya lagi luar kota. Saya tapi ngikuti menggunakan HP sehingga saya tidak bisa buka laptop. Saya tanyakan ke Bu Misbah, tempo hari kalau saya mau ngambil referensi, itu kan saya bisa melihatnya abstrak ya, Bu Misbah. Nah, Betul. ya caranya saya melihat dari abstrak itu saya yang belum paham, Bu Misbah. Sehingga saya kalau dari CSV-nya atau gimana, Bu Misbah? Oke, Ya. sebentar ya Bu Ami, saya coba contohkan. Oke, baik nih saya coba share screen Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menambang data gitu ya, baik data yang awal ataupun data hasil analisis, maksudnya hasil limitasi, tapi memang yang sesuai kan yang hasil limitasi ya Bapak Ibu. Itu sangat bisa dijadikan sebagai sumber rujukan begitu ya, sebagai sumber rujukan atau sumber citasi.
Nah, maka sebagai satu contoh gitu ya. Oh, kita dari mana lihatnya? Oh, kita lihat dari isi abstrak. Nah, maka dari sekian kolom yang ada, ini kan kalau kita lihat kolomnya banyak ya. Nah, biasa saya kopikan di sheet yang lain gitu. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini saya pindahkan biasa ke Microsoft Word ya Bapak Ibu. Dan saya udah translate-kan. Jadi yang saya ambil hanya penulis, judul, dan juga abstrak. Begitu. Nah, berdasarkan kata kunci yang ada, nah ini terkadang begini, saya sudah baca. Oh, ini nanti nih buat di pendahuluan gitu ya. Tuh udah saya warnain warnanya hijau. Oh, ya ini nanti buat di pembahasan begitu ya. Karena kan kita udah punya kata kunci ya Bapak Ibu ya. Ibaratnya misalnya kayak hasil visualisasi kan terdiri dari terdiri dari beberapa klaster ya seperti itu. Misalnya saya contohkan. Nah, misalnya ketika membahas klaster yang pertama ya, oh ada pembahasan SDGs gitu ya dengan kurikulum gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, ya udah kita cari aja tadi yang diisi abstrak gitu ya. Kalau ini kan tadi sudah saya bahasa Indonesia kan ya, berkelanjutan. Saking banyaknya ya. Bentar. Pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ada 94 hasil. Nah, dari 94 ini kan, oh dia kan mengarah ke judul, bisa ke judul atau isi abstraknya. Nah, tinggal kita baca isi abstraknya ini. Apakah ini cocok kalau kita jadikan sumber referensi? Nah, jika iya, oh berarti ini saya taruh nih di pembahasan. Makanya juga ketika saya memindahkan gitu ya, atau mentranslate isi abstrak itu, ini sambil saya baca. Oh, ini sesuai, ini sesuai. Oh, ini nanti masuknya di pendahuluan. Oh, ini masuknya di pembahasan. Oh, ini nanti masuknya pada saat membahas klaster. Oh, ini nanti pada saat membahas terkait misalnya dengan negara dan seterusnya. Makanya kemudian kan istilah abstrak saya berwarna-warna, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bu Ami mah cukup dari CSP yang sudah dilakukan limitasi tersebut. Nah, itu yang dijadikan sebagai bahan referensi atau sumber rujukan. Begitu Bu Ami. Ya, dari GSP itu artinya apa? Saya harus pindah ke Excel ya, Bu Misbah? Ini, ya betul tuh. Oh, gitu. Dari GSP kemudian saya pindah Excel, baru kemudian beberapa poin tadi yang saya ambil begitu ya, Bu Misbah. Betul, ini karena di sini kan nanti sesuai klaster, nah tinggal ini aja Bu Ami search gitu ya. Oh, e-learning, lihat e-learning adanya di judul yang mana. Kemudian baca panding temuannya kan seperti itu. Oh, sesuai nih kayaknya yang mau saya ambil dah, tinggal citasi kan begitu. Ya, ya. Kemudian kan kalau saya mau nanti meletakkan di referensi, itu kan saya harus masukkan ke Mendeley, begitu kah, Bu? Betul, betul. Nah, kalau misalnya kita punya artikel PDF-nya, berarti kan kita add file PDF. Tapi kalau nggak ada pun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Yang kita masukkan kan metadatanya saja, jadi cukup add manual, nah, masukkan metadatanya begitu. Bisa dimasukkan secara manual, Bu Nis. Betul, betul. Tapi Oh, kalau misalnya waktu Bunda download CSV itu kan sekalian juga download PDF-nya, nah itu kan malah juga sebenarnya lebih mudah ya. Jadi tinggal add file aja kan, nggak perlu add manual begitu. oh gitu. Tapi kan jurnal itu ada yang open access, ada yang enggak, Bu Misbah ya? Betul, nggih. Jadi kalau yang tidak open mah cukup metadatanya otomatis kan mau udah mau manual gitu ya, mau inputnya, mau entry-nya. Kalau nggak open bisa manual ya, Bu Misbah. Nggih. Oke, saya mau coba lagi nanti pulang. Bu Misbah, Bu Misbah, Nggih, silakan Bu Ami tadi nggih. Mangga ada lagi Bu Ami? sudah. Oke, siap. Bu Nah, tuh Misbah, udah. hari ini Mm-mm. kan sudah, saya enggak ada pertanyaan mungkin. Tapi nanti dengan dalam proses, mungkin kalau misalnya saya masih ada kesulitan, kira-kira saya nanyanya di grup Di atau grup boleh. japri ke Kalau Bu di Misbah. kalau di grup boleh, karena kan siapa tahu nanti ada masalah yang serupa begitu. Oh gitu, ya ya. Nggih. Kemudian kalau ada lanjutannya, saya mau ikut lagi. Wes, mantap. Selesaikan dulu Bunda yang Iya, ini.
Iya, makanya. Terima kasih Pokoknya, Bu Misbah. ini sama-sama Bu Ami. Pokoknya kan nih kita anggap beginner gitu ya. Oh, udah lahir nih satu manuskrip. Kalau bisa udah disubmit gitu ya. Nah, nanti kan itu akan terlihat kemampuan Bapak Ibu gitu. Oke. Sudah sejauh mana. Karena kan nanti yang menilai kan editor jurnal ya. Oke, berikutnya mohon izin Bu Rina, saya ke Bu Hera dulu ya. Bu Hera tadi raise hand. Silahkan Bu Hera. Boleh, mangga, Bu. Oke. Halo Bu Hera. Iya, ya Bu Nisbah, mohon maaf, audio di laptop saya kelihatannya bermasalah. Jadi saya pakai dua device. Oke. Saya Mungkin aktifkan yang di, satunya bisa dinolkan volumenya atau di mute karena ini kayak doubling jadinya Bun. iya saya sudah off kan satu. Oke, baiklah. Bu. Atau bagaimana ya, saya coba dulu di laptop. Ini nggak mau kalau di laptop audio saya bermasalah. Saya coba Oke, baik. kencangkan aja ya Bu Nisbah ya. Ini Saya lanjut aja nggak apa-apa nggih. Insya Allah coba. terdengar. Ini Oke, sudah tampil draft artikelnya. ya. Jadi saya coba buat ini. Aduh, story. Ini latar belakangnya. Oh, dijauhkan ya. Izin Ibu coba dari awal tadi saya lihat judulnya apa? Judulnya Bibliometric Analysis of the Impact of Heavy Metal on Human Cognitive Function. Oke, silahkan lanjut. Latar belakangnya saya belum melengkapi lagi nih Bu dengan apa, karena saya belum masukkan ke Mendeley yang CSV kemarin, jadi saya belum bisa citasi. Kemudian metodenya saya buat seperti ini. Dengan kata kunci yang saya gunakan kemarin, data miningnya dari 283 artikel, kemudian dilimitasi dengan subject area, kemudian dokumen type, source type, jadi 230, kemudian akhirnya itu 187. Gimana Bu Lisa? Oke, izin ke atas sedikit tadi yang metodenya Ibu. Nah, mungkin ditambah ini ya, kapan penambangan datanya dilakukan? Oh, oke. Di sebelah mana Bu? Bisa ditaruh tuh kan ada pencarian artikel berdasarkan prinsip bla 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 itu kata kunci ini ya. Nah, berarti sesudah itu aja sebelum kata dari proses. Penambangan atau pencarian data ini misalnya dilakukan pada tanggal kapan. Iya. Database focus. Oke. Iya. Kemudian hasil. Kemudian saya ke result. Mhm. Di atas saya nyatakan bahwa saya mau melihat berdasarkan tahun publikasi. Kemudian saya ambil seperti ini, saya olah dari Excel. Saya dapat data seperti ini. Publikasi itu sejak tahun 90. Kemudian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meski di 2025 masih sampai segini karena memang masih pertengahan tahun. Oke. Nah, pada saat nanti membahas tahun publikasi, itu memang kita tidak melihat apakah mau dilihat secara menyeluruh boleh, atau nanti misalnya mau dipenggal boleh. Maksudnya dipenggal ini kita lihat kemunculannya, misalnya yang trennya itu meningkat, misal. Oh, itu kan misalnya dari ini 2000 berapa nih ya? Nah, misalnya 2000
misalnya ini kan ya, misalnya ini sampai sini ya, ini kan meningkat. Ya. Ini sampai sini juga meningkat. Ini, nah pokoknya nanti Ibu lihat mana trennya yang meningkat gitu ya. Nah, kalau mau dibahas bagian itu saja itu boleh. Nah, kemudian jelaskan kenapa dia bisa meningkat gitu ya. Nah, silahkan dijelaskan secara ilmiah dengan didukung beberapa referensi yang relevan. Nah, kalau 2025 ini tidak kita bahas nggak masalah. Maksudnya dalam pembahasan ya, data boleh ditampilkan, tapi dalam pembahasan nggak disebutkan nggak masalah. Misalkan kalau kita lihat ini trennya menurun ya, ya wajar menurun kan, karena tahunnya belum tahun penuh begitu. Baik. Oke. Kemudian selanjutnya saya lihat berdasarkan negara. Nah, dari data Hospivor yang dominan itu adalah United States. Ada beberapa negara maju, United States, kemudian United Kingdom, China. Saya ambil vektor visualisasinya seperti ini, kemudian saya coba interpretasi seperti ini. Nah, oke. Saya sudah baca interpretasinya Ibu juga sudah baik. Nah, ini tinggal misalnya nih ya, kan Ibu ada jelaskan. Coba diturunkan ke, oke. Nah, ini kan Ibu jelaskan ya, misalnya kayak Italia dan UK. Nah, ini lebih terhubung dengan negara-negara maju. Nah, kalau misalnya nanti ada satu paper itu misalnya ya yang orang Ya, Italia dengan negara berkembang, nah itu bisa dimasukkan. Jadi ibaratnya sebagai salah satu contoh misalnya kan si A dan si B dari negara ini dengan negara ini yang menemukan tentang apa gitu ya hasil penelitiannya. Nah, itu akhirnya bisa kan jadi sumber referensi, sumber rujukan gitu. Jadi ibaratnya setiap kalimat ini bisa Ibu tambahkan gitu ya. Kayak gini kan, oh UK dan Cina gitu ya yang dominan. Oke, lihat penulisnya gitu ya yang dari US ataupun dari Cina berapa sih penulis yang berpengaruh? Jangan-jangan dominannya juga sama dari US dan Cina. Jika iya, nah itu kan juga bisa dimasukkan sumber referensi kan. Siapa aja penulisnya, temuannya apa begitu. berarti kan boleh Bu Misbah ya, saya langsung ambil saja. Misalnya nanti saya cari yang di CSV itu yang Betul, penulis United Kingdom, langsung saya masukkan betul, saja. betul. Oke. Saya juga tadi kayak Itali kan, tinggal di search Itali gitu ya. Tapi siapa tahu misalnya ada dalam satu artikel itu Itali dengan negara berkembang. Nah, itu kan semakin mendukung kalimat ibu yang selanjutnya gitu ya. Kemudian saya coba juga melihat berdasarkan 20 negara yang memiliki link dengan negara lain begitu. Apa ya? Strength Oke, link. Ternyata boleh Ibu. juga sama United States Mm-mm. itu dengan total link strength terbesar 30. Kemudian situasinya juga lebih tinggi. Kemudian seterusnya diikuti oleh 20 negara lainnya. Nah, itu kan nanti bisa dibahasakan kan, oh bahwa hasil ini bersesuaian dengan hasil visualisasi pada gambar 3 gitu. Kemudian saya coba lihat juga berdasarkan jurnal yang paling banyak disitasi. Jadi 20 jurnal, 20 artikel yang paling banyak disitasi. Nah, Ternyata ini ini yang paling banyak disitasi. Dan oke, itu nah. source dari ini. Oke. Nah, ini kan Ibu melihatnya dari artikel yang banyak disitasi ya. Ya. Nah, iya. Soalnya tadi judulnya jurnal gitu ya. Ya. Nah,
Ini kalau misalnya Ibu mau menambahkan penulis juga bisa ya di sebelah kanan atau di sebelah kirinya sehingga kan bisa berubah nih jadi apa top Aktor. top 20 gitu ya, top 20 authors kan sebenarnya juga bisa. Nah, habis itu nih kalau yang source-nya mau ditambahkan kuartil, mau ditambahkan SJR juga bisa. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan, oh bahwa artikel-artikel yang banyak disitasi itu, oh ternyata didominasi dari jurnal Q1 atau Q2. Nah, Oh, oke. kalau ini kan belum terlihat ya, oh dia ini Iya. Q1 kan, Q2 kan. Oh dia SJR-nya berapa sih? Ibaratnya begitu. Atau misalnya kita lihat dari publisher-nya. Apakah misalnya kalau ternyata kan banyak yang dari Taylor atau dari Elsevier dan seterusnya. Oh, berarti kan artikel-artikel yang dimuat oleh publisher ternama itu berpeluang atau berpotensi untuk disitasi lebih banyak. Nah, itu kan akhirnya banyak tuh bermunculan. Bisa lihat dari kuartilnya, bisa dilihat dari publishernya gitu ya. Nah, tergantung nanti si penulis mau membahasnya dari aspek mana begitu. Oke. Siap. Kemudian untuk keyword forensinya, saya ambil dari ini. Kalau ini saya saya crop lagi Bu Misbah, jadi nggak kelihatan post viewernya karena kalau ambil yang ada post viewernya kecil sekali, jadi saya perapat lagi begitu biar kemudian Tapi ini ya Bu Hera nyimpan ya data awalnya kan, maksudnya yang ada tampilan post viewer. Siapa tahu nanti dari editor minta yang itu. Tapi memang kalau yang kita pakai post viewer itu kan banyak ruang kosong ya. Karena iya kan jaraknya dari gambar ke logo itu lumayan jauh. Saya pun terkadang, ih sayangnya gitu. iya betul, jadi bisa dibaca kan. Mm-mm. Oke. Kalau yang ini kan memang dari screenshot ini. Mm-mm. Tapi saya belum interpretasi Bu, belum saya Oke. lagi tapi saya coba, maksud saya nanti untuk keyword ini yang saya akan jelaskan itu terkait keyword yang pertama heavy metalnya, kemudian nah ini yang saya agak bingung Bu. Keyword saya yang kedua itu kan cognitive defect, tapi kalau di dalam ini itu bahasanya itu tidak ada yang, tapi ada yang sinonim seperti itu. Apakah Oke. mungkin? Boleh. Oh, Tinggal boleh. nanti Ibu bahasakan kan pada saat pembahasan bahwa nama lain dari neurodegeneration ini adalah cognitive defect gitu. Ah, kemudian juga yang lain demensia, karena saya mau mengenerate nanti bahwa impact-nya itu pada anak-anak misalnya seperti apa, kemudian pada orang tua itu umumnya yang demensia. Tapi ini tidak masuk di kata kunci saya. Apa boleh ya Bu? Tidak apa-apa, silakan. Oke. Oh, yang overlay belum ya. Iya, belum. Tapi Oke. sudah ada gambarnya, cuma saya belum masukkan saja. Oh iya, belum dipindahkan. Sekali ya. Jadi saya memasukkan yang mana gitu. Oke, baik. Yang penting sudah ada lah progresnya, Bu. Ya, insya Allah. Pokoknya target aja Agustus selesai. Semoga bisa disubmit begitu. Iya, insya Allah Bu. Ini memang target harus submit. Tinggal mencari jurnal sasaran mudah-mudahan. Betul, betul. Ini. Oke, ada Iya. lagi Bu Hera? Terima kasih Bu Misbah. Sama-sama. Alhamdulillah ya sudah berprogres. Ya. Oke, baik. Oke, berikutnya mohon izin tadi Bu Rina ya mau tanya silahkan. Bu Rina? Ya, Bu Misbah mau nanya. Banyak nggak apa-apa. Satu-satu dulu. Silahkan. Satu Oh, jawab, satu jawab gitu. oh ya, tadi kalau kan misalnya mau mencari kuartil, em, itu kan berarti nyarinya di Scopusnya ya Bu itu mah. Ya, betul. Silahkan tinggal dikopikan nama jurnalnya ya di menu source itu. Boleh Nah, itu dah. nggak? Boleh di share nggak Bu? Oke, sebentar sambil saya tampilkan JSP-nya ya.
Oke, Scopusnya kita buka dulu. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita copy ya nama jurnalnya. Bisa nama jurnal, bisa ISN silahkan. Nah, kemudian pastekan di sini. Tadi nama jurnal ya, di title. Nah, ini muncul ya di bawah. Dah, Itunya di search ya berarti ya Bu ya kan? betul. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Nah, tinggal Ya. diklik infonya secara lengkap. Tadi kuartil ya? Mohon maaf. Nah, maka kalau kuartil nih, bisa lihat di sininya ya, di persentilnya. Saya tadi mau mengarah ke atas. Nih, lihat di sini ya, persentil. Itu Q1 Oh, ya. betul. Kita ambil yang paling tinggi ya, 80. Berarti dia masuk di satu. Mm-mm. Terus yang SJR-nya yang ini. Tadi itu satu lagi SJR ya. SJR. Atau mau juga lihat publishernya. Oh, Elsevier. Nah, itu juga boleh. Gitu. Oh, oke. Itu Bu, tadi yang di Ibu itu yang di file Ibu, misalnya ada data setiap setiap kata itu ada angkanya. Itu diperoleh dari mana? Yang CSP, Yang di artikel Ibu tuh yang ada di klaster satu. Nah, ini nih yang klaster ini. 1 SDH 904, sudah 627. Itu dari mana? Oke, itu pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Itu yang waktu Ibu simpan CSP dari Postviewer. Kan ada tuh set cluster. Nah, saya tampilkan ya. Hmm. Nah, nih. Kan waktu kita network visualization-nya kan sekian cluster tuh ditampilkan ya. Nah, kan ada menu simpan ya, Bu ya. Nah, silahkan disimpan dalam bentuk CSV. Nah, kan nanti tampilannya seperti ini. Gitu. Ya, iya, terus itu angka Ibu tuh tadi kan kata-kata ya. Nggih, Ini nah kata-katanya kan yang ini ya, ini di CSV apa di Excel Ibu? CSV, nanti Ibu ekspor ke Excel. Yang Ibu tampilkan ini misalnya ini climate change yaitu Nggih. 293. Nah, ini Ibu lihat total link strength-nya gitu ya, 41. Oh, di situ. Jadi Heeh. yang angka-angka tadi itu di total link strength. Nggih. Oh, total link strength. Boleh itu nggak share? Oh, Bu Rina yang share ya. Ya, Oke, share. silakan. Ya, Bu tar. Misbah nyambung sekali, nyambung lagi Bu Misbah. Berarti untuk melihat kuartil 1, 2 itu kita harus buka satu-satu lagi juga begitukah Bu Misbah? Iya, tapi kan yang diambil cuma 10 kalau ngambil top 10 source-nya. Kalau Iya, ngambil 20 berarti cukup 20, jadi tidak semua oke, ditampilkan gitu ya. oke, oke. Terima kasih. Ntar ya, Bu. Ibu punten sambil menunggu Bu Rina. Ini silakan Bu Rati. Tadi menyimak yang tadi ya yang apa namanya yang menunjukkan negara ya. Ya, Apakah itu artinya penelitian itu dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang yang berbeda negara atau seperti apa ya? Kalau Oke, berhubungan baik. seperti itu tuh gimana gitu ya? Oke. Ada hubungannya. Jadi ada apa namanya itu? Kayak semacam kayak saya klik kemudian misalnya Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan itu Betul. maksudnya apa sih Berarti ya? ada penelitian, misalnya satu tim Hmm? peneliti gitu kan, yang dia kolaborasi antara orang Indonesia, misalnya dengan orang Jepang dan seterusnya begitu. Hmm, itu ya. Kita Oke. mah dari kita jarang sekali berkolaborasi dengan orang luar negeri ya. Susah, dananya kurang. Oke. Baik-baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, silahkan lanjut Bu Rina. Ya. Eh,
Bu, ini di judul saya seperti ini. Oke. Kemudian saya belum menulis abstrak, juga pendahuluan juga masih belum kepegang. Tapi saya mau memunculkan mulai di metodologi. Oke. Nah, di metodologi juga ini sumber-sumbernya masih dimerahkan, juga belum. Oke. Nah, ini seperti ini ada uraian, Mm-mm. kemudian ada gambar yang kemarin, hanya belum saya ganti juga Bu warnanya. Saya nyari file, ini kan screenshotan. Saya cari Oke. data yang sebelumnya belum ketemu, jadi harus buat baru mungkin. Jadi apa kita buat file gambar gitu ya, pokoknya kumpulkan saja semuanya gitu ya, karena kita memang kan nanti pas saya di sini mau di screenshot boleh, tapi file aslinya ada ketika nanti Ya, diminta revisi gitu ya. karena kan kalau di sini bisa diperkecil, kadang-kadang tuh suka Betul, berubah-ubah panah-panahnya. ya betul, biar dia ini Nah, kan ini Bu, grouping. ya ini Bu, pertama, memang nanti ini berhubungan dengan apa tuh pertanyaan penelitian ya Bu, Misbah ya. Mm-mm. Ini di publikasi artikel di 10 tahun terakhir. Kalau misalnya saya mau ambil juga di 2025, tapi saya tidak tulis misalnya di sini, cuma kasih keterangan karena dia tidak utuh, jadi saya hanya mengambil Mm-mm. di 2024. Itu boleh kali ya? Boleh, ya boleh. Nah, Itu, sebentar, sebelum ini sedikit tambahan. Itu kan ada tertulis ya sebelum menyajikan gambar seperti tersaji pada grafik berikut. mm. Nanti ditulisnya seperti tersaji pada gambar 2. Oh gitu. Jadi ini jangan seperti ini. Iya, Oh, ya, grafik itu dibahasakannya dengan gambar gitu udah aja. langsung aja. Kalau misalnya memang grafik kan, misalnya grafik pada gambar 2. Gitu. Oh, oh gitu tuh. Seperti Mm-mm. tersaji pada gambar dua gitu ya. G-nya huruf besar nanti. Terus ini, pokoknya kita hindari kata berikut, baik itu tabel atau gambar, atau penulisan di atas, di bawah. Karena kan siapa tahu nanti ketika di layout, dia berpindah tempat. Gitu. Oh, jadi langsung merujuk pada judul-judulnya Betul. saja ya. Kalau langsung gambar 2, mau dia nanti ditaruh di halaman berikut atau berikutnya lagi, Hmm. itu udah masalah. Gitu. Oh gitu. Terus ini penulisan 10 itu kan kalau rincian kalau dalam ejaan ya, itu rincian tuh boleh dengan angka. Tapi kalau judul seperti ini, apakah saya harus menulisnya dengan 10 gitu, dengan kata Oh, atau enggak usah. Langsung begitu mah boleh saja. oh boleh. Oke. Terus ini negara. Hanya ini tuh ya Bu, saya itu awalnya melihat data ini teh dari data Scopusnya. Hmm, Di kolom Scopus itu kan ada ya negara Bu. Nah ini tuh betul. nama-nama tuh ini gitu. Nah, Boleh. Ah, saya milih itu. Tapi mm-mm. ketika data itu kemudian ke sini nih, ke mana ya? Ke sini nih. Tapi yang tadi kan memang sudah sesuai hasil limitasi ya. Iya, sudah dan itu Ah, ah, bukan ah. dan itu kan ngambilnya dari data yang tersaji di Scopusnya, bukan yang Betul. dari Ah, CSP gitu. Itu nggak ya. apa-apa. Nanti mah sama aja sebenarnya. Karena kan ditampilkan Scopus itu kan yang teratas juga kan ya. Nah, cuma ketika ke sini kan 10 artikel teratas yang paling banyak disitasi ya. Nah, ini tuh bukan orang-orang Indonesia, padahal mah kan di sini tuh ini Indonesia tuh kan Indonesia di level 1 ya, dengan Mm-mm. 261 artikel gitu. Heeh. Nggak Tapi masalah. nggak ada masalah. Kan belum, ya makanya kan terkadang ada teori mengatakan belum tentu publikasinya banyak, menunjukkan citasinya juga banyak. Ada Oh saja kan gitu. misalnya seseorang itu dokumentasinya sedikit, tapi ternyata itu yang paling dicari kan. Nah, ibaratnya berpengaruh sehingga banyak disitasi orang juga ada. Nah, ini saya pilih ini 10 artikel teratas ini berdasarkan citasi. Mm-mm. Yang kemarin saya tanyakan bagaimana cara apa Mm-mm. mengurutkan terbanyak itu, Bu. Ya. Saya munculkan ini. Nah, Bu, nih di data yang ke berapa ya? Ini atau ini gitu ya. Saya kan lihat di CSV itu Mm-mm. kan oh bukan data yang ini. Pokoknya ini dulu ya. Ini saya ambil kalau ini mah data dari CSV nih.
Nah, narasinya seperti ini, Bu. Nggak apa kayak gini ya. Kita tulis analisis gitu. Kita sebut judul dokumennya, penulisnya, kemudian berapa citasinya. Terus hanya ini belum yang dimerahin itu saya mencoba mengcopy dari artikel yang ada, tapi saya belum gitu. Kalau misalnya ini tidak sempat, nggak usah, nggak masalah ya sebenarnya. Nah, yang pasti gini, ini kan Mana juga. ditampilkan judul dokumennya. Nah, nanti Heeh. coba aja kalau udah selesai. Kalau sependek pengetahuan, sepengalaman ya, sependek pengalaman saya, kalau judul itu disertakan, peluang similarity tinggi itu agak besar. Makanya saya langsung ini kan, apa sih Oh, temuannya gitu ya. jadi jangan dimunculkan. Iya, betul. Tapi kalau ibu mau munculkan, ada masalah. Nanti biar ketahuan tinggi enggak similarity-nya kan. Kalau tinggi ya udah cut aja judulnya gitu. Judul yang di sini ya. Tapi yang di sini Nih, mah nggak ada masalah ya. judul yang di sini biasa yang kena nih, yang di Yang mana? tabel Yang di nih, tabel atau yang di sini? yang di tabel nih. Nah, Oh, sama juga ketika misalnya kita membahas di dalam ini ya paragraf, nah sebaiknya juga langsung saja temuannya apa gitu. Jadi bukan judul yang kita tuliskan, tapi temuan penelitiannya apa gitu. oh gitu. Ini kalau temuannya mah saya tulis temuannya mah apa namanya? Misalnya nih kan nih mengungkapkan terdapat pandangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan seterusnya. Terus setiap ini saya sampaikan ininya Oke, hasil jadi pembelajaran langsung saya. temuan aja Bu, nggak usah hasil apa judulnya itu nggak usah dituliskan gitu. Karena kan nanti sudah ada sumber referensi ya. Nanti kan ketika kita melihat referensi udah tahu oh judulnya ini ya. Oke, Bu. Ya, terus Nah, paling itu tadi nama jurnal tadi kan tuh ada jurnalnya terserah nanti mau ditambah SJR boleh, tambah kuartil nah, boleh. yang ini ya sumber publikasi. Mm-mm. Istilahnya sumber publikasi kalau di Indonesia kan. Nama jurnal gitu mah. Oh, nama jurnal. Nah, di nama jurnal yang tadi Ibu masukkan itu apa tuh kuartil berarti di sini ditambahkan di kolom ini. Tambah kolom aja di Oh, tambah sampingnya. kolom. Heeh. Berarti tambah kolom. Mm-mm. Sini aja deh. Tambah kolom untuk Kuartil, SJR, publisher. SJR dan publisher. Mm-mm. Gitu ya. Ya. Berarti kan ini hilang nih, jadi ada banyak kolom Mm-mm. ya. Nah, terus juga nih, mungkin yang siapa tahu sebelumnya terlewat saya ya. Kalau misalnya nanti ya nama ini kan sementara kita pakai IPA ya Bapak Ibu ya, pakai apa style ya. Nah, Hmm. maka nanti penulis yang di sini kan nggak usah kita tulis semuanya begini. Langsung aja kan Parohnia et al. Oh, Tahun satu berapa? orang aja. Mm-mm. Oh, Jadi nggak usah yang apa lengkap gini. Jadi punya ini langsung dituliskan sebagai sumber tulis pertama rujukan. saja ya. Langsung Ibu masukkan nanti ini sumber kutipannya. Berarti kan langsung Parohnia. Apa tadi Pak Hmm. ini et al gitu. 2025 misal. 2025-nya ditulis di sini ya berarti. Betul. Intinya Ibu langsung masukkan apa referensi kayak mendelay lah begitu kan. Hmm. Ya Iya, otomatis. iya. Nah, Oh, berarti seperti Mendeley ya. ya. Kalau ditulis kebanyakan begini juga nanti ini peluang similarity-nya juga tinggi. Oh, oke, oke. Masih ya untuk yang ini. Kemudian, eh nah ini. Nah, saya itu mau meniru ini nih, Bu nih. Nah, tapi saya nggak tahu kalau artikel itu dari mana didapatnya. Ini kan autor, berarti autor juga. Tapi udah ada ya autor di sini ya. Apa Betul. Ini kalau kan gua sudah gitu? 10 Oh, penulis berarti nggak usah berpengaruh ya. berdasarkan citasi. Berarti ini nggak usah ya. Betul. Oke, ini tidak perlu. Kecuali yang Ibu lihat ininya 10 sumber dalam hal ini jurnal ya yang banyak meneliti pada topik tersebut. Nah, 10 jurnal yang meneliti ya. 10 jurnal teratas atau 10 jurnal terbanyak silahkan. Ya, 10 jurnal teratas ya.
Oke, itu titiknya masih ada. Oke, oke Bu. Terus, nah ini ke sini. Ke sini, tapi ini saya harus perbaiki lagi ya. Kemarin itu pertama mah warnanya gini. Tapi Oke. kan saya ada hilang, ada beberapa yang, kemana ya data yang kemarin saya simpan gitu. Oke. Tadi nyoba lagi, kemarin mah nggak ada oren. Tadi nyoba lagi, Ada ada orang. berbeda, ada muncul oren gitu. Jadi nanti ini saya Heeh. buat lagi, saya klik itu lagi, Oke. screenshot lagi, terus ya dibuatkan seperti ini nanti seperti yang apa yang Ya, siap, siap. itu aja. Lagi saya tanya ke Ibu lagi ya. Oke. Bu Misbah, Siap, Alhamdulillah sudah berprogres ya. Semoga selesai di bulan Agustus. di bulan Agustus tuh ada pertemuan lagi, maksudnya maaf karena saya tadi terlambat Bu. Ah, nggak ada, karena kan sebenarnya ini hampir sebenarnya kan Bapak Ibu udah punya apa ya bahannya ya. Nah, terkadang kan kalau kita peneliti apa setelah pelatihan tuh kan masih membara tuh semangat ya. Makanya saya Mm-mm. bilang Agustus. Nanti kalau udah kelamaan dari pelatihan, terkadang apinya udah padam Hmm, gitu, Mas. ya 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 ya. Enak masih 2 kali pertemuan lagi Bu. Oke, begitu ya Bu Rina ya. Mangga nanti kalau misalnya, oh saya mau submit, oh saya sudah submit, silahkan berkabar di grup ya. Karena terkadang kan kabar-kabar yang seperti itu apa memberikan energi positif ya ke teman-teman yang lain begitu. Ya baik, terima kasih Bu Misbah. Oke, sama-sama. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain yang mau menampilkan progresnya hingga malam ini atau ada yang mau didiskusikan silahkan. Izin Bu Bisma mau Oke, menanya. silahkan Pak Hari. Oke. Mungkin terkait artikel belum dulu Bu. Ini mau nanya terkait dengan tracer itu yang pengganti replace ya. Oke. Bedanya dengan yang open open revent apa Bu ya? Karena open revent juga dia mengganti kata yang double-double juga itu. Apakah kapasitas dari file yang akan diganti atau seperti apa? Oke, betul, Pak. Sama saja sebenarnya, Pak. Silakan Bapak mau pakai Open Refine itu boleh, mau pakai yang Thesaurus itu boleh. Ibaratnya kalau kita pakai Thesaurus itu yang paling sederhana lah, gitu lah ya. Nah, kalau Bapak mau pakai yang Open Refine, silahkan. Intinya kan itu membersihkan data gitu ya. Bu, soalnya kan kalau apa namanya yang tag itu kan sebenarnya lebih simpel sebenarnya kalau saya bandingkan gitu. Kalau open revent kelihatannya ribet banget loh kan gitu Iya, makanya. betul. Awal saya belajar itu kan kita install ini, nanti masuk ini ada ininya ya, settingan-settingannya ya Pak Hari ya. Hmm. Jadi makanya karena pun apa kita beginner juga gitu ya udah saya mulainya mah kita dari yang basic-basic dulu begitu ya udah kita pakai Testaurus saja Mungkin sama Bu ya, nggak ada pengaruh sama gitu. Oh iya, tinggi bingung saya juga. Makasih Bu. tinggi sama-sama. Oke, berikutnya Pak Arifin raise hand silahkan. Baik Bu. Oke, oh 5 Belum halaman belum nih. belum mana Bu, belum ini susah bagi waktunya Bu. Tinggi, Karena tidak apa-apa bersentuhan dengan Pak. penelitian di IPA ini sampai sore jadi capek juga gitu. Jadi ini Tinggi, yang mau saya tanyakan ini Bu, di gambar tinggi. ini ada muncul keyword artikel nih Bu. Iya, ada masalah. Maksudnya apa tuh Bu ya? Kita membahas artikelnya, topiknya ini hubungannya dengan Pokoknya promoter. kalau ada izin Pak Arifin, kalau ada yang begitu mah nggak usah dibahas, tetap dimunculkan tapi tidak kita bahas, begitu. Oh, nggak usah dibahas ya artikel. Betul, Oke, baik Bu, makasih Bu. sama-sama. Oke, sudah progres juga nih ya, ada 5. Dah. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Misbah Punten, kok totaling strength di saya di CSV nggak ada ya di Excel-nya? Total link. Strength yang tadi itu kata-kata itu kan di dilihatnya di CSV atau di Excel-nya? Itu CSV waktu Ibu download cluster. Nah, Ibu waktu menampilkan cluster itu Ibu simpan nggak CSV-nya? CSV.
CSP itu kan untuk yang ke post viewer ya. Ada, tapi hasilnya, oh yang ibu mah tadi ada sreng-sreng gitu, yang saya mah nggak ada hasilnya. Ibu itu CSP-nya beda lagi. Jadi maksud saya kalau yang CSP menuju post viewer itu kan CSP hasil dari Scopus ya. Nah, tapi kalau yang tadi ada total link strength dan seterusnya, itu mah CSP dari post viewer, hasil visualisasi post viewer, yaitu terkait dengan cluster. Makanya tadi saya sampaikan, Ibu simpan. Kan ada Boleh tuh pilihan simpan. Coba ditampilkan ininya ditampilkan post ya. viewernya. Oke. Baik-baik. Oke. Maaf ya Bu Misbah, saya ingin bisa soalnya. Nah, ini Ibu klik simpan, Ibu. Ini misalnya, terus klik. Ini. Simpan. Oh ini. Nah, ambil yang di sini. Klik 3 itu, titik 3. Ini. TXT-nya nih ubah jadi CSP. Kenapa tidak pilih yang Oke. atas Bu, yang map file Bu? Kenapa Bu? Itu kalau apa kemarin ya, saya lupa. Waktu punya siapa kemarin di share screen, ternyata yang muncul tampilan seperti punya saya itu ketika kita simpan yang bawah, Bapak. Nanti coba saya back ya. Tadi namanya apa sih Ini kalau yang di kasih atas? namanya gimana? Cluster. Udah. Nih TXT-nya ganti CSP. Ini. Ya. Nah, baru klik simpan. Oh. Nah, coba buka hasil downloadannya, Ibu. Coba di menu download muncul nggak? Hot New Cluster. Nah, kalau ada coba ditampilkan. Itu di oke kan dulu tuh. Oh, tadi belum di oke kan gitu? Oh iya. Oke. Ini tampilannya masih post viewer ya, Bu Rina. Kalau sudah terbuka CSP-nya, nah coba ditampilkan. Masih proses Bu. Ini. Ibu Rina, ini share screen-nya tidak semua jendela ya. Tampilannya masih post viewer, Ibu. Oh, kalau semua jendela, lupa lagi saya Bu. Ibu klik yang warna hijau di tengah ya. Share. Nah, Mm-mm. terus pilih pojok kiri atas, tulisannya screen. Hmm. Baru nanti share. Ini gini bentuknya. Yang tampilannya masih post viewer, Bu, belum berubah. Coba saya ulang. Ini tampak tidak Bu? Kenapa tampilannya ya, Bu? Begitu saja. Iya. Bentar ya, Bu ya. Ya Kok Bu, bisa? itu kenapa Bu ya? Saya pernah seperti itu tuh Bu. Sebentar. Coba saya buka juga ya post viewer Saya saya. stop dulu. Boleh. Bentar, saya coba ambil data dulu ya.
Oh, jadi sama Pak Arifin juga kayak gitu. Bu, kemudian saya ulangi lagi. Pas diulang lagi gimana? Berhasil kah Pak Arifin? Belum, Bu. Oke, baik. Sebentar ya, saya cross check dulu. Saya carikan dulu CSP yang mau saya olah. Oke, contoh. Oke. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu agak ini loading. Bu Misbah, mohon maaf sampai menunggu loading. Oke, silahkan, Bu Rati. Ya, termasuk yang kesulitan ketika membuka file CSV yang hasil SAP ya. Oke. Saya tarik-tarik gimana pun itu nggak rapi-rapi gitu. Itu gimana cara ngerapiinnya? Jadi, Anu aja di convert online coba CSV to Excel gitu mah, biar oh, enak gitu. kan bacanya. Kalau misalnya langsung save as nggak bisa ya. Jadi saya save as ulang gitu ke Excel. Kayaknya agak, coba aja ya Bu ya. Kalau saya mah biasa, kalau perkara yang ini nih, saya mah online convertnya gitu. Gitu. Emosi nggak berubah banyak. Jadi memang Heeh. bingung. Duh, ini gimana yang ngelihat datanya hanya di hanya data yang sebelah kiri aja yang saya bisa lihat. Misalnya kayak tadi apa negara yang paling banyak itu kan kelihatan tuh ya Oke. negaranya gitu. Tapi kesananya itu menggabung gitu. Aduh, saya tarik tadi juga tetap aja nggak rapi-rapi. Jadi saya nggak bisa Heeh. melihat data secara utuh gitu ya. Oke, oke, Jadi harus oke. selalu harus dikonvert pakai online ya, dicobain Kalau gitu ya. saya, padahal kan memang ada langsung ya ilmunya kan. Kata saya ini, anu kah? Saya pikir ada ininya gitu, ada triknya supaya ngerapinya cepat gitu. Nggak ada ya, emang online aja gitu ya. Ada sebenarnya, tapi saya lupa Bu. Makanya saya biasa mah akhirnya ya udah convert convert aja. Iya, terus saya bingung. Udah waktu sebentar, waktu sedikit gitu ya mengerjakannya. Pas lihat itu, Heeh. aku langsung ngantuk. Oke, Baik, saya coba dulu deh. Makasih. oke Bu. Sama-sama. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa ini? Cara menampilkan Excel itu, apa grafik dari Excel itu, Bu. Oke, siap. Berarti ini pertanyaan baru, berarti nanti ya sudah Bu Rina ya Pak Jun. Bu Oke. Misbah, Punten mau tanya. Ini, Bu, kalau di dalam keyword itu muncul apa cross-sectional study, kemudian mm-mm, ada kualitatif study. mm-mm. Apakah itu Ya. boleh dihilangkan, Bu? Oh ya, tadi ada pertanyaan juga dari Bu Lia ya. Intinya mas saya apapun kata kunci yang tampil di post viewer, saya biasa jarang mendelete atau menghilangkan. Pokoknya tampilkan apa adanya. Oh, kalau misalnya tadi muncul artikel, tidak masalah, tapi tidak kita bahas. Kemudian nih, kalau muncul misalnya kan nanti eksperimen, kemudian survei, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan bisa tuh, oh berarti klaster itu membahas terkait metode penelitian tentang topik ini. Begitu. Oh, oke, baik-baik. Karena kan semuanya tadi udah saya ubah-ubah gitu, muncul lagi kayak gitu. Oke, Baik, Ibu. sama-sama. Jadi intinya mah nggak ada yang diapa-apain gitu. Nggak usah di-delete sih ya. Yang pasti adalah intinya itu bukan menjadi topik pembahasan kita. Begitu saja. Eh, boleh bertanya lagi, Bu Lisbah? Oke, silahkan. Oke. Jadi saya, karena saya belum S3 ya, jadi ini ceritanya belajar belajar sebelum S3 nih. Nggak apa-apa, Bu. Anak S1, S2 juga mah. Ini dilatih ya ini. Biar apa menguatkan gitu. Ya, Apa yang menjadi kajiannya. ada, Gitu. mumpung ada ya nanti nanti belum tentu saya udah S3 belum tentu ada yang ini ya. Jadi saya itu eh ceritanya ingin
membuat bibliometrik dari judul penelitian saya yang tentang model pembelajaran. Jadi saya ingin mengembangkan pengembangan apa merancang pengembangan model ya, pengembangan model matematika di SD berbasis green economy, numerasi, green economy dan numerasi eh, dengan framework ISD gitu ya. Nah, ya, bibliometrik yang saya harapkan adalah saya ingin memperlihatkan, ingin menganalisis apakah semenjak ada ISD ya tahun 2000 berapa ya? 2017 ya. SGD ya 2017 yaitu apakah sudah ada pengembangan pembelajaran matematika yang berbasis green economy, numerasi dan ISD gitu. Nah, itu kira-kira judulnya seperti apa ya gitu. Karena kemarin saya ubah kan awalnya kan PBL ya. Itu PBL itu adalah prioritas saya yang lain gitu ya. Nah, saya mau ubah ke yang prioritas saya yang satunya lagi, ya tentang pengembangan model yang lain juga gitu sama. Nah, itu kira-kira judul saya di bibliometrik itu seperti apa gitu kan. Saya hanya ingin menganalisis apakah sudah ada pengembangan model eh, yang berkaitan dengan itu. Itu bagaimana judulnya, Bu Misbah kira-kira? Oke, misalnya tren riset pembelajaran berbasis green economy dan numerasi Hmm? dalam framework ISD. Nah, berarti Titik dua, misalnya itu. analisis bibliometri tahun berapa sampai tahun berapa begitu. Saya boleh 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 share gak? Atau nanti Saya anukan punya Bu Rina dulu ya. ya itu saya saya akhirnya nyontek punyanya punyanya Bu Misbah gitu. Awalnya ada visualisasi ya. Saya ganti kali ya. Ya, pokoknya bisa visualisasi, Iya. bisa mapping, bisa trend riset gitu ya. Nah, Bibliometriknya mau di awal atau nanti bibliometriknya through bibliometric analysis atau mau pakai titik dua bibliometric analysis tadi. Itu mah apa ibaratnya ya bisa-bisa Bapak Ibu lah iya. memodif-modif gitu. Nah, apa namanya? eh untuk kata kuncinya, betul tidak nih saya pakai kata kunci learning model dan ISD. Jadi ISD-nya di tanda petik, learning modelnya tidak. Itu sesuai tidak, Bu? Karena Karena dia lebih dari satu kata yang learning model kan harusnya pakai kata anu ya tanda petik ya. oh gitu, learning modelnya yang tanda petik ya, ISD-nya Mm-mm. di ujung gitu. Karena kan ISD cak satu kata doang, kecuali misalnya ibu Iya. panjangkan kata ISD-nya baru pakai tanda petik. Oh gitu. Kalau tanda petik kedua-duanya nggak bisa ya? Karena ISD satu kata tuh tadi kan, ibu pakai Oh. akronimnya kan, gitu. Nggak Hmm. usah. Nah, terus kemarin itu saya buka di Scopus ID itu ada plus plus. Jadi apa sih plus pel apa gitu ya. Jadi M itu muncul ketika saya mengklik plus gitu ya. Itu apa bedanya dengan kalau kita menulis langsung di situ gitu ya, langsung N di situ Oh, sama aja sebenarnya Bu. aja. Kan ada tulisan add di bawah ya. Ya, iya N Atau itu. kamu harus yang di samping. Sama Heeh. aja. Ah, sama aja. Oke. Iya. Yang penting ibu mah nulisnya huruf besar, O-nya huruf besar, N-nya huruf besar gitu. Bukan huruf kecil. Gitu. Ya, oke oke. Terus kemarin itu Oke. saya coba karena hasilnya itu 400 sekian gitu ya. Terus saya eh, utak-atik dengan misalnya kayak pertama tahun, yang kedua itu saya utak-atik dengan apa sumber ya. Karena saya nyontek punya Bu Wisma, sumbernya cuma dua ya, artikel dan reference gitu ya. Saya 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 itu yang lain saya nggak masukin gitu. Terus jadi muncul 152 data. Jadi setelah saya kotak-atik gitu kan, itu masuk ke laporan itu ya, yang tadi itu yang di metode ya. Jadi awalnya 400 itu kemudian setelah itu jadi 150 atau bagaimana, Bu? Coba diulang Bu yang terakhir tadi. Ya, Maksudnya? jadi ketika saya search awal itu dengan learning model yang tadi ya, yang kembali gitu, itu Mm-mm. dihasilkan 411 ya. Mm-mm. Itu tanpa tanpa mengotak-atik apapun ya. Nah, Mm-mm. kecuali tahun tahun diubah ke tahun. Nah, kemudian saya ubah ininya apa sumbernya kalau nggak salah ya. Jadi artikel dan
conference gitu ya. Itu Hmm. kemudian saya hilangkan juga apa namanya kata-kata kunci yang menurut saya itu terlalu jauh gitu ya. Kayak misalnya dengan kesehatan gitu ya. Oke, Kesehatan apa tadi? berdasarkan subjek area atau bidang berarti ya. Gitu ya. Mm-mm. Jadi terlalu jauh. Kok saya kan matematika ya. Mm-mm. Jadi untuk sains saya biarkan, untuk ini saya biarkan, Mm-mm. tapi untuk yang benar-benar kesehatan gitu kan itu kan Mm-mm. susah ya, pasti nggak terlalu ini gitu ya. Nah, saya Oke. buang-buangin tuh gitu kan. Kemudian apalagi ya kemarin saya lupa. Nah, dihasilkanlah 152 dokumen gitu kan. Mm-mm. Nah, apakah di metode itu yang saya ambil, jadi di awal itu 400, kemudian mas keduanya jadi 152 atau seperti apa? Betul, begitu. Ah ya Kalau gitu ya. misalnya nanti mau limitasinya sampai 2 saringan, nggak masalah. Nanti buat lagi Mm-mm. berarti diagram di bawahnya. Oh, misalnya dari 1.000 jadi 500, dari 500 kemudian difilter lagi berdasarkan bla 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 sehingga tersisa 100 saja. Pokoknya Ibu berapa kali filtrasi itu kalau mau dijabarkan lebih detail ya nggak masalah. Nah, gitu. Selanjutnya saya mau batasi lagi dengan matematika, tapi sedikit Mm-mm. datanya tiga puluh Ya, tiga Anak iya. jadi terlalu sedikit kan, ya udahlah biarin gitu kan. Kalau yang Mm-mm. masih sains, kemudian masih kayak apa namanya yang lain-lain ya sifatnya Mm-mm. sosial gitu, yang bukan benar-benar kesehatan di dalam kedokteran gitu Mm-mm. ya, saya masih tetap masukkan karena sedikit jumlah untuk matematika itu ya. Hanya Mm-mm. 33 judul gitu. Iya, oke. Baiklah. Nanti Iya. saya coba share ya, mudah-mudahan. Ini saya mengerjakan malam tadi. Sebelum-sebelumnya kan Mm-mm. ketinggalan terus ya. Heeh. Oke, baik. Iya. Oke, mohon izin Bu Rati, saya ke ini dulu ya, jawab punya Bu Rina sama Pak Juni. Nah, tadi ketika tampil ya networknya seperti ini, kemudian kita klik simpan, tadi ya Bu Rina, Pak Arifin kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini kan kita simpan nih dua-duanya, map filenya maupun networknya. Nah, ini kan sama-sama dalam bentuk JSP ya, tidak dengan TXT. Nah, ini saya cancel saja karena sudah saya simpan. Nah, kita buka tadi yang pakai si map ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan bentuk tampilan di CSV-nya ya. Nah, nanti kan biar rapi, bentuknya dalam bentuk Excel ya. Tapi kan setidaknya ini sudah kelihatan ya. ID-nya, labelnya, kemudian XY-nya gitu ya. Kemudian link, total link, dan seterusnya. Tapi kan ini masih belum rapih ya. Nah, nanti tinggal dirapihkan. Begitu Bu Rina, Pak Arifin ya. Masih Bu. Berarti Oke, itu mah di sama-sama. file CSV ya, Bu, bukan di Eh, Excel ya, yang ini mah. kalau kalau yang di post viewer itu ada tombol-tombol yang lainnya itu untuk apa ya, Bu? Tombol ya, sebentar. Kalau ini tadi kan kita set-nya adalah bentuk CSV Nah, tadi ya, nah itu dua-duanya. JS on, Berarti GML. harus dua-duanya ya, Bu, Betul, harus duanya. Tapi nanti Ibu buka Bu Rina yang yang di atas. yang di atas. Ini yang ini, file yang ini. Yang nanti Ibu buka. Kenapa ya, Bu? Kenapa yang atas? Tadi kalau kita buka yang bawah kan nggak tampil sepenuhnya ya. Nah, tadi pas saya cross-check, pas kita Hmm, pakai yang di Oh, atas, itu jadi dilihatnya tampil. atasnya oh kalau ya yang ya. dibuka. Mm-mm, Ya, ya betul. betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Eh, itu. Terus tadi Pak Juni tanya tentang grafik di Excel ya. Tadi ya. Intinya kalau saya mah di Excel ini ngambilnya yang direkomendasikan Pak Juni. Ini kan tinggal kita blok. Nah, kemudian kan diklik insert tuh. Nah, pas diklik insert mah saya selalu pakai ini recommended yang direkomendasikan. Kecuali dari hasil rekomendasi ini kok nggak ada yang sesuai nih menurut saya. Nah, baru saya pilih yang lain. Nah, pokoknya mah otak-atik aja di bagian sini Pak Juni ya. Ya, Bu. Iya, itu. Siap. Nah, oke. Ternyata waktu kita juga ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau misalnya ada ya yang belum tersampaikan, belum didiskusikan, mangga bisa di-chat di WA Group gitu ya. Begitu pula dengan progres penulisan manuskrip Bapak Ibu. Silahkan kalau ada kendala bisa disampaikan. Kalau sudah berhasil juga bisa disampaikan. Oh, saya juga sudah Alhamdulillah. submit. Nah, silahkan juga Alhamdulillah. disampaikan. Terima Semoga ini kasih.
pokoknya berita baik, semoga itu bisa menular ke yang lain ya, kan ibaratnya begitu. Amin. Nggih. Dan saya juga memohon maaf Bapak Ibu kalau dalam Sama-sama, Bu. 8 kali pertemuan ini ya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon untuk Nggak ada, Bu. dimaafkan. Pokoknya yang jelek dibuang ya Bapak Ibu, yang baik silakan diambil begitu. Nah, mungkin itu Oh, dari saya kembalikan kepada Mas Wildan. Terima kasih Bu Misbah. Nah, ini kita sudah masuk ke penghujung di sesi ke-8 Bapak Ibu. Dan nantinya Bapak Ibu kita akan selesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi Bapak Ibu jangan terhenti semangatnya untuk menulis manuskripnya, untuk menyelesaikan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Begitu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam pelatihan analisa penulisan bibliometrik kali ini. Baik, saya mewakili tim yang bekerja di Rumah Scopus dan tadi untuk segala pelayanan kami yang mungkin dirasa kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa saling berdiskusi di WA Group nantinya. Terima kasih banyak, Bu Terima Misbah, kasih kepada Bapak Ibu Wildan. semua yang sudah antusias Mas mengikuti Wildan, pelatihan Mas kali ini. Wildan makin glowing nih. Baik, walaupun kadang kita hari libur ya, biasanya Sabtu Bapak Ibu pergi ataupun keluar, itu kita tetap semangat untuk melakukan Zoom meeting kali ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah. mungkin kita akan akhiri untuk sesi kali ini Bapak Ibu dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya kalau Bapak Ibu ingin berminat bergabung dengan Mas Pus kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam banyak Bu warahmatullahi Misbah. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu. Mas Wildan. Oke, Sama-sama. Terima semangat, kasih Bu Misbah. Misbah, Mas semangat Wildan. Bapak Ibu. Terima Selalu kasih. share progresnya di WA Group untuk Mas bisa Wildan. menyemangati yang lainnya juga dan Bapak Ibu juga bersyukur atas apa yang sudah dicapai. Ya, siap. Siap. Baik, Oke. izin stop.